Boten, alhamdulillah niki kita awali pelatihan properti. Alhamdulillah niki pun sebagian sudah datang. Sebenarnya yang daftar itu berapa ya? 22. Ini sementara yang lain masih dalam perjalanan. Yang paling jauh ini Pak Busiono dari Nganjuk, Pak Samuli Rangken, Pak Ahmad Buter. Nah, ini nanti kita sebelum kita mulai mentornya Pak Adi Winarloni dari Sukolilo. Kita nanti sedikit perkenalan singkat, nama, alamat, dan usahanya. Itu aja sementara dari saya. Nanti saya minta yang dari jauh dulu Pak Bujono bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak-Bapak sekalian, nama Bujono dari Sukomoro, Nganjuk. Usaha sehari-hari pertanian dan peternakan, ternaknya ayam. Saya kira itu ya. Assalamualaikum. Peternakan ayam. Ayam. Pak Ahmad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad, domisili dari Pagotan, Geger. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai tukang bangunan, mungkin sebagai jasa untuk pembangunan baik perumahan maupun renovasi. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bambang. Perkenalan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Bambang, alamat Jalan Nangka 27. Nah, sekarang profesi saya kerja di distributor alat-alat listrik. Ya cukup sekian. Kok tidak diulangi? Enggak. Nah, nyikat Pak Ewin. Udah saya kemarin. Nah, ini. Anaknya Pak Anu sih, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sandika, bisa dipanggil Nurdin, bisa dipanggil Surya Sandika juga bisa. Untuk sementara pekerjaan yang saya tekuni jualan part dan aksesoris sepeda di Shopee sama di Tokopedia. Alamatnya sudah. Alamat Sukolilo Jiwan Mas. Kang Asep. Udah kemarin waktu Oh, enggak apa-apa, kemarin belum masuk video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asep Saifuddin, rumah Jalan Sumatera nomor 12. Oh, Ya, kerjaan saya ya bisnis online khusus stamina ya di Google bisnis ya di Facebook ya, terutama ya begitu aja. Jamu herbal. Ya ada yang herbal, ada yang non herbal. Oh. Dari Sumatera tidak ya, Jan. Kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Winarno, tinggal di Sukosari, Kuangsen, Jiwan. Ya, sementara ini usaha yang ditekuni adalah properti. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga termasuk properti. Tapi yang kita bicarakan di sini nanti, kita akan berbicara mengenai properti berkaitan dengan tanah dan bangunan dan sewa menyewa dan pemborongan dan dengan segala seluk-beluknya. Bapak-bapak yang dimuliakan, di dalam properti ini yang perlu kita bahas adalah mengenai jual beli, sewa menyewa dan pemborongan. Komponennya ada 3 dalam properti itu sendiri, yaitu jual beli, sewa menyewa, dan pemborongan. Di dalam jual beli, sewa menyewa, dan pemborongan ini banyak sekali cabang-cabangnya yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Nah, untuk mempelajari cabang-cabang ini minimal yang perlu kita ketahui adalah yang pertama adalah planning. Dalam setiap usaha apapun kita harus punya planning, perencanaan.
kita harus merencanakan apa yang harus kita lakukan. Nah ini di dalam planning ini nanti kita akan merencanakan apa yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing daripada kita itu sendiri. Terus kemudian kedua, dari perencanaan ini nanti kita harus kumpulkan, diorganising. Nah, bahasanya diorganising, dikumpulkan, dimusyawarahkan, dirapatkan bahasanya. Ini kita rapat untuk menentukan langkah apa yang harus kita dilakukannya. Ini umum dulu ya sebentar ya untuk mendasarinya ini sendiri. Ini tadi kedua iki organizing. Iki actuating. Controlling. Nah, setelah kita organisasi, kita musyawarahkan, kita rapatkan dalam satu tim atau beberapa orang, terus kemudian kita belajar bergerak. Bergerak itu melaksanakan. Kita laksanakan terhadap apa yang kita rencanakan tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah kontrolin. Setiap sub unit di dalam planning itu tadi kita harus ada kontrol. Kita rapatkan terlebih dahulu tiap seminggu sekali atau apa, kita kumpul terus kemudian kita kontrol. Evaluasi bahasanya evaluasi. Nah, ini sebagai dasar di dalam setiap usaha apapun. Kita harus mempunyai tahapan-tahapan seperti 4 langkah ini. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, misalkan YouTube loh. Kan ada YouTube. Nah, di dalam jual beli misalkan apa contohnya, minta contoh apa? Ada jual beli, sewa menyewa dan pemborongan. Jual beli rumah. Rumah ya umum. Jual beli rumah ya. Nah, dalam jual beli rumah atau jual beli tanah. Oh, tanah ya. Tanah dan bangunan. Tanah dan bangunannya atau Nah, dalam tanah dan bangunan Depan. Jalan raya. Oh, miring toh, miring. Iya. Aduh, 10 itu untuk kangelan ya. Oh gitu ya. Nah itu loh maksud saya itu kira-kira 10 minimal bisa dipakai 3. Luko. Enggak. Gimana? Ya, ini 3 meter untuk jalan. Oh 3 meter masuk jalan. Kan kecil aja tuh ini. Oh mau masuk ke dalam. Iya, terus nanti mecahnya gini. Oh, jalan ke dalamnya. Oh ini ke depan nggak bisa. Apa? Ke depan nggak mungkin 10 meter gimana mau baginya? Ini kan 3, ini 7. Atau ini 3,5, ini 6,5. 3 meter berarti ini jalan buntu. Ininya nanti bisa iya ini untuk jalan miringnya sininya. Ininya ya. Satu mobil. Di sini lebarnya ini berapa tergantung kita mau ngaplingnya. Oh gitu. Oh, kegedean apa? Jadi pembentukannya tanahnya di sini. Nah, itu paling kalau kayak gini itu strategi kita Sini bisa, sini bisa. gitu ya itu. Sini bisa. Pokoknya anunya. Terus Karena lebar 10 tidak memungkinkan untuk. Oh. Istilahnya ora penak itu ya posisinya. Posisinya Ya udah suruhan jual kan gitu. Tapi sampai saat ini insya Allah belum jual, belum laku. Itu kalau nggak salah lebarnya itu mungkin sekitar 20 atau 25 meter. Terus kemudian memanjangnya sekitar 50-an meter barangkali. Itu bagus itu. Dari segi tanah bagus itu, maksudnya melaksanakannya lebih mudah. Kotak, kayak gitu. Kotak 2 bisa. Ya, terus kemudian pas di pinggir jalan desa, jalan kampung, jalan raya, aspal, bebas banjir, dekat kantor desa, dekat puskesmas, dekat masjid, dekat pasar, dekat pondok pesantren, semuanya dekat lah untuk fasilitas umumnya. Harganya berapa? Pada saat dulu itu, mungkin saat ini ya, kalau saat ini mungkin sebenarnya kalau di sekitaran desa saya itu harga masih relatif murah banget ya. Itu mungkin maksimal sekitar 5 juta mungkin per eru. Per eru. 5 juta per eru. Eru itu 14 meter persegi. Oh iya. Nah, ini Bapak-bapak. Barangkali dari kita nanti bisa Ini ya. Nama tulis siapa yang sini bersedia untuk gabungan? Yuk. Apa nggak semua tadi ide tadi langsung jadi grup? Ya nanti ada. Oh, dibedakan.
Siapa yang mau bergabung dalam grup properti gitu aja grupnya. Saya. Nah, karena ada teman kita saling bantu, saling tolong. Yang penting ada keuntungan kita sudah cukup. Dan yang sudah terjadi kira-kira sudah berapa ya? Di 5 kali bikin lah. Yang terakhir di Mas Pati, perumahan Ujung Residen. Di rumah Bapak Pras, yang istrinya Dr. Wahyu di Sukaten. Rumah pribadi Pak ya. Itu ya rumah pribadi. Dan untuk di perumahan sendiri, dengan saya tadi tanya Pak Adi bahwa kisaran berapa untuk tenaga di wilayah Kabupaten Madiun, itu ya kalau saya sarankan sudah di atas di 600 lah. Karena untuk di bawah 600 dengan hasil yang maksimal saya rasa masih sulit. 600 Tenaga per kerja. meter. Tenaga kerja ya. Tenaga kerja tok. Tenaga kerja. Minimal Pas atap 600. ya. Sekarang atap kalau pas Satu kalau bisa keluar. Keluar atap. Kalau bisa keluar. Belum atap itu ya. Belum. Atap sama listrik keluar. listrik. Nah. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya misalkan sudah mungkin situasi dan kondisi harus memungkinkan untuk dikerjakan ya mau nggak mau tapi kita harus lebih cepat di pengerjaan. 600.000 per meter itu jenengan tukangnya berapa? Tukang 2 kita cukup untuk satu Kuliahnya 3. ini 3 untuk 5 orang sudah cukup. Tukangnya bayarnya berapa? Tukang relatif. 100. Kalau saya pribadi yang profesional yang bisa ditinggal 100. Kuliahnya Ini 75. berapa hari terus jadi? Biasanya 2 bulan. 2 bulan. Bukan jadi. Dengan 600.000 itu sudah full ya mantunya ya. Ya alhamdulillah untuk ini bisa nyambung. Untuk nominal kita nggak bisa menyebutkan karena situasinya kan beda-beda. Kita kan juga beli rokok, beli kopi. Walaupun kopi kan rokok tidak harus setiap hari, kadang Makannya kan lepas Pak. makan lepas. Air minum? Air minum kita sediakan air galon cukup. Karena Indonesia itu nek jadi di depan kalau Indonesia gitu walaupun kita nggak ngerokok, nek kulinin jalur rokok enak iki rasanya piye. Tetap harus ada. Oh iya, tetap harus ada. Kecuali semua pekerja ini nggak ngerokok itu Jajannya alhamdulillah. nggak ada jajan. Jajan relatif juga. Nggak harus tiap hari enggak. Pokoknya sing kita bangun itu punyanya perumahan itu harus pandai-pandai sih. Pandai. Kalau yang perumahan dari rumah kampung itu pasti sudah ada. Kita cuman bayar aja. Kalau mana yang developer Dan pribadi itu Dan kalau bisa punya modal rakitan 3 juta 5 juta lah. Oh ada punya modal mana? Paling tidak karena apa untuk sirkulasi pekerjaan kadang dari developer kan mundur biasanya kan gitu. Oh developernya bayarnya nggak cash. Cash cuman kadang waktunya kan orang kerja bekerja Giliran hari biasanya Sabtu gajian. hari Sabtu kan jam 4 udah pulang. Biasanya dari kantor kan jam 5 setengah 6 nggak ketahui kesibukan gimana kan gitu. Nah di saat seperti itu kita bayar dulu. Ya itu juga mempengaruhi cara kerja mereka. Oh bayaran tidak nunda semuanya ini. Nah itu sudah walaupun masalah kecil cuman jadi masalah di belakang. Jadi yang borong tuh harus cash ya, nggak di termin gitu kan? Masalah itu tergantung juga. Termin bisa, cuman tapi tiap Sabtu itu harus tidak melebihi dari yang dari developer hasil kerja kita. Masih ada sisa. Harusnya gitu. Tapi jangan sampai naik min ya nanti lari gitu. Itu memang juga ada. Mandor ini kudu ngerti bangunan. Ya harus. tingkat ngono lho. Pengalaman saya pertama tuh bangun esotik Trunojoyo. Seperti gitu. Ya. Oh. Tapi dulu juga nggak tahu kalau buat kayak gitu, ketahui kayak gitu ya nggak mau. Tapi Susunya pinter aja. iya. Kan berjalan kan kemarin kan sudah mau roboh itu lantai 2 nih. Saya mulai masuk di situ. Karena Trunojoyo samping Mandor blok. eksekutif itu loh. Ya. Iya. Itu kemarin mandornya sama pelaksana ini kerja 2 bulan. Atasan kita tak jadian. Oke, monggo. Assalamualaikum. Salam. Ayo. Kerja 2 bulan kabur. Bentar. Mandor ya? Mandor sama pelaksana. Berarti yang rugi tukangnya ada itu ya? Yang rugi bosnya, Oh bosnya nambeli. Pemborongnya. pemborongnya. Pemborongnya Melayu loh jadi. Nah, Bukan, yang Melayu yang punya. bukan yang lari
Pelaksanaannya sama mandornya. Mandor Melayu, dari Dan- bosnya nggak tanggung jawab. Tanggung jawab, kita teruskan. Oh yang ngesup, borong ngesup sing ngajur sing ngomong. Ya, Ngesup pekerjaan. itu dari DPHE yang punya sudah minta bayaran 60%. Tapi persentase kerja baru 40%. Langsung ke Nganjuk. Ini yang paling jauh. Jadi kan apa? Lanjut. Nah, bisa sampai sore tuh Pak di sini Pak. Kesempatan Pak. Bahaya nanti masih Dari Madiun. Enggak. Enggak,